Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai proposal UTS kami dari tugas sistem temu kembali. Di sini kami mengambil tema yaitu analisis sentimen publik terhadap kebijakan campuran etanol 10% pada BBM di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai ringkasan proyek yang kami buat. Yang pertama yaitu urgensi kebijakan etanol 10% memicu beragam reaksi publik. Ada kebutuhan mendesak untuk memahami persepsi ini secara objektif guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis data. Dengan tujuan yaitu menganalisis dan mengklasifikasikan sentimen publik dengan tingkatan yaitu positif, negatif, dan netral terhadap kebijakan etanol 10% menggunakan data Twitter dengan metode TF-IDF dan SVM dengan target luaran model analisis sentimen publikasi ilmiah di jurnal Sinta 1 ataupun 2 dan perolehan hak kekayaan intelektual atau HQ atas model yang dikembangkan. Yang berikutnya latar belakang masalah. Konteks kebijakan etanol memicu beragam reaksi publik. Ada kebutuhan mendesak untuk memahami persepsi ini secara objektif guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis data. Yang sebagaimana respon publik menganalisis dan mengklasifikasikan sentimen publik yaitu antara lain positif, negatif, netral terhadap kebijakan etanol menggunakan data Twitter dengan metode TF-IDF dan SVM. Analisis sentimen menjadi pendekatan efektif untuk mengolah data. Ini menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk pembuatan kebijakan. Kemudian untuk rumusan masalah dan pendekatan. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana persepsi publik terhadap kebijakan E10 di media sosial. Yang kedua, bagaimana efektivitas TF-IDF dalam mengekstraksi fitur teks dari opini publik. Yang ketiga, seberapa baik performa SVM dalam mengklasifikasikan sentimen. Yang keempat, bagaimana hasil analisis ini dapat mendukung kebijakan energi berkelanjutan. Kemudian untuk pendekatan pemecahan masalah menggunakan pendekatan machine learning berbasis text mining melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu pengumpulan data dari media sosial, yang kedua itu pemrosesan teks, cleaning, stemming, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ekstraksi fitur dengan TF-IDF, yang keempat klasifikasi sentimen menggunakan SVM. Lalu selanjutnya yaitu state of the art dan kebaruan penelitian. Yang state of the art atau SOTA yang pertama yaitu peningkatan riset analisis sentimen pada kebijakan publik. Kedua yaitu kombinasi TF-IDF dan SVM masih dominan dan stabil. Yang ketiga yaitu model transformer atau mulai digunakan untuk bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu riset spesifik tentang sentimen kebijakan etanol di Indonesia masih sangat terbatas. Selanjutnya yaitu kebaruan atau novelty. Yang pertama yaitu mengisi celah riset dengan menerapkan analisis sentimen pada kebijakan bioetanol Indonesia. Kedua yaitu fokus pada data media sosial berbahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu mengembangkan model adaptif yang berpotensi menjadi dashboard AI untuk pemantauan opini publik. Yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence based policy making. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode text mining yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis. Yang pertama yaitu pengumpulan data.
scraping data dari Twitter, YouTube, dan portal berita dengan kata kunci terkait kebijakan etanol 10. Yang kedua yaitu pemrosesan data, yaitu membersihkan teks dengan cache folding, cleaning, tokenizing, stop word removal, dan stemming. Yang ketiga yaitu ekstraksi fitur TF-IDF, mengubah teks menjadi vektor numerik dengan menghitung bobot kata menggunakan TF-IDF. Yang keempat yaitu klasifikasi SVM, yaitu melatih model support vektor mesin untuk mengklasifikasi teks ke sentimen positif, negatif, atau netral. Yang kelima yaitu analisis dan evaluasi, menganalisis distribusi sentimen, mengevaluasi performa model dan metrik, akurasi, presisi, dan reka. Lalu selanjutnya, di sini ada luaran yang diharapkan atau output yang diharapkan itu ada 3. Yang satu itu adalah model klasifikasi sentimen berbasis TF-IDF dan SVM yang dapat mengenali opini publik secara otomatis. Dan yang kedua itu ada laporan hasil analisis sentimen publik terhadap kebijakan etanol. Dan ketiga, ada rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan industri energi terkait strategi komunikasi publik mengenai penerapan bahan bakar bioetanol. Dan di sini ada jadwal proyek. Di sini proyek ya progres dari minggu ke-1 sampai minggu ke-12 atau minggu pertama sampai minggu sekarang. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.